satu sukacita kita ada di bulan yang baru, di minggu yang pertama bulan Juni ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu, memberikan kita kesempatan untuk kita menginjakkan kaki di bulan yang baru. Dan saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini, dengan apa kita bisa mempertahankan kelakuan kita yang bersih selain kita menjaga dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena itu siapapun kita, dimanapun kita berada, berjumpa dalam ibadah, suatu hal yang luar biasa, di mana jarak tidak memisahkan kita, jarak tidak membatasi kita untuk memuji memuliakan Tuhan, ya. Sekalipun kita berada di tempat yang berbeda, namun kita percaya Tuhan berkarya, Tuhan bekerja melalui kuasanya yang dahsyat, melalui kuasanya yang ajaib, melalui kuasanya yang luar biasa, yang menembus segala batas-batasan, yang membatasi kehidupan kita, termasuk jarak yang membatasi. Namun kuasa Tuhan tidak terbatas, menembus segala batasan-batasan jarak yang ada saat ini. Karena itu pada saat ini kita akan membaca, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk memberkati, untuk mengurapi, untuk memberikan hikmat kepada kita semua. Siapapun kita, dimanapun kita berada, mari satukan hati, mari kita mau berdoa sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah firman yang menjadi manusia, dan Engkaulah pusat dari pujian, penyembahan, dan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan, bersama-sama dimanapun kami berada, kami mengagungkan Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Amen. Yang tetap berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang kasih-Nya tetap sama, melawati setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dan ketika kami bersama-sama mau menyatukan hati, mau meneguhkan kepercayaan kami kepada Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman yang akan membaharui kami, yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan kami kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Karena itu, berikanlah kepada kami hikmat, berikanlah kepada kami urapan kuasa Roh Kudus untuk setiap kami dapat memahami perkataan-perkataan firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan di saat ini. Terima kasih Tuhan, biar segala pikiran, perasaan, kehendak kami tertuju kepada Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kita, hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita masih diberi kesempatan, ketika kita masih menginjakkan kaki di bulan yang baru, itu suatu anugerah yang harus kita syukuri, yang harus kita benar-benar pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terutama adalah mempersiapkan kehidupan kita untuk terus diperlengkapi, sehingga kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin hari semakin siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu mari kita akan belajar saat ini dalam kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 18 ayatnya yang ketiga. Saya akan mengambil satu ayat bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-18 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi untuk kita semua. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan.
Satu hal yang luar biasa, penggalan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-18 ayat 3 ini sungguh sangat luar biasa. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati bahwa ada berbagai macam kiasan yang dipakai di dalam Alkitab untuk menyatakan tentang Allah sebagai tempat perlindungan yang dapat kita andalkan. Saudara, kesempatan ini kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan dari satu judul perenungan, yaitu mempercayai Allah di dalam masa baik maupun masa yang sukar. Mempercayai Allah di dalam masa yang baik maupun masa yang sukar. Jadi saudara, hari-hari ini memang kita semua bisa mengatakan bahwa ini adalah masa-masa yang sukar. Karena apalagi kita menghadapi bersama-sama kenyataan kehidupan dengan pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita juga akan menghadapi era yang baru, saudara, ya, di mana tidak seperti biasa sebelum COVID-19 ada dan sesudah kita menghadapi era di mana ada COVID-19 ini. Nah, karena itu, bagaimana kita menghadapi kenyataan di mana kita boleh bersama-sama melihat, menghadapi kenyataan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita percayai, dikatakan sebagai tempat perlindungan kita. Ya, dikatakan tadi dia adalah bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu, tempat kita berlindung, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng kita. Satu hal yang luar biasa, saudara, ya. Jadi dalam ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapati banyak kiasan-kiasan yang menyatakan tentang Allah sebagai tempat perlindungan yang dapat kita andalkan. Nah, melalui ayat ini, pemazmur ingin menyampaikan satu kebenaran bahwa Allah dapat dipercayai di tengah-tengah atau di saat-saat yang berbahaya, di saat-saat yang sulit, saudara. Nah, tentunya siapa di antara kita yang tidak merindukan rasa aman? Ya, semua kita merindukan adanya rasa aman, rasa damai, tentram, ya, tidak ada bahaya, ya. Semua kita merindukan rasa aman, ya. Tidak ada yang tidak merindukan rasa aman. Ya, dalam masa-masa yang sulit, satu hal yang kita rindukan adalah masa-masa sulit itu bisa segera berakhir dan ada rasa aman, rasa damai yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Itu adalah satu kerinduan kita. Ya, kenyataan di mana kesehatan kita mungkin memburuk, kemudian ada ketidaknyamanan fisik, ada rasa stres, saudara, karena tekanan-tekanan, karena keadaan-keadaan yang kita hadapi di sekeliling kita, keterpisahan dalam hubungan dengan sesama, di mana kita harus tinggal di rumah, tidak seperti biasa kita bisa bercengkrama dengan bebas, ya. Kemudian saudara, tekanan-tekanan keuangan, saudara, juga di hari-hari terakhir ini, saudara, ya, seakan tiada habis-habisnya, ya, saudara. Karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, mendapat pertolongan dengan menyadari bahwa Allah kita yang kekal, Allah kita yang abadi adalah tempat perlindungan kita. Amin. Ulangan 33 ayat 27. Ulangan 33 ayatnya yang ke-27. Dibacakan Ulangan 33 ayatnya yang ke-27. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara, perhatikan bahwa Allah yang abadi, Allah yang kekal,
adalah tempat perlindungan kita, dan di bawah kita ada lengan-lengan yang kekal. Amin. Ada tangan kuat Allah yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita. Di situasi-situasi yang sedang sulit, inilah kepercayaan kita. Inilah satu hal yang membuat kita boleh kuat dengan menyadari bahwa Allah kita yang kekal adalah tempat perlindungan bagi kita. Haleluya. Jadi mengetahui, menyadari bahwa Allah berkuasa atas badai kehidupan, ya, memang membuat orang semua terhibur. Ya, waktu orang tahu bahwa Allah itu berkuasa atas badai kehidupan, orang merasa terhibur. Ada Allah yang berkuasa terhadap badai kehidupan. Pasti orang sekalipun di tengah situasi yang sulit terhibur karena ada Allah. Tetapi saudara, akan jauh lebih baik ketika kita tahu bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Allah tidaklah hanya tergantung pada persoalan yang kita hadapi, ya. Tidak tergantung nanti situasi sulit baru Tuhan ada, saudara. Tidak seperti itu, saudara, ya. Hari-hari ini memang terlihat orang-orang berseru kepada Tuhan, ya, karena situasi ini. Orang-orang semakin dibawa, bahkan boleh dibahasakan dipaksa untuk mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang dipaksa untuk apa? Untuk menaruh segala keyakinannya kepada Tuhan hari-hari ini. Sehingga terlihat ada begitu banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Ya. Saudara, kita menyadari bahwa Allah ada di dalam badai, Allah ada dalam situasi yang sulit, itu membuat kita terhibur, membuat orang semua terhibur. Tapi saudara, kita perlu tahu bahwa Allah bukan hanya ada di saat-saat sulit, ya. Ini yang paling penting, bahwa Allah ada di dalam segala masa kehidupan kita. Masa baik pun Dia ada, saudara. Jadi Allah bukan seperti gambaran superhero atau pahlawan-pahlawan kartun begitu. Kemudian pahlawan-pahlawannya yang kita tonton dalam film-film, di mana waktu ada masalah, waktu ada tantangan, waktu ada serangan dari musuh, tiba-tiba Dia muncul, ya. Tiba-tiba Dia ada dan memberikan pertolongan, saudara. Allah bukan seperti itu. Kita perlu menyadari bahwa Allah ada di dalam setiap kondisi kehidupan kita. Memang mungkin kita merasa bahwa di dalam kondisi yang sulit kita butuh Allah. Tapi tahukah kita perlu sadari juga bahwa dalam kondisi-kondisi yang baik pun kita perlu Allah. Amin. Kita harus menyadari itu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa kehadiran Allah tidak tergantung pada persoalan yang kita hadapi, karena Allah bukan seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa Allah bukan seperti tokoh-tokoh pahlawan yang muncul ketika penjahat atau masalah-masalah hidup datang menyerang. Tidak. Allah kita yang maha kuasa dapat dipercaya dalam segala waktu dan segala keadaan kita. Katakan amin. Dalam segala waktu, dalam segala keadaan, Allah dapat dipercaya. Amin. Makanya judul perenungan kita adalah mempercayai Allah di dalam masa-masa yang baik maupun di dalam masa-masa yang sukar, saudara, ya. Jadi memang kecenderungan manusia adalah mencari Allah hanya di hari-hari yang sulit. Ketika sulit lebih gencar-gencar untuk mencari Allah, ya saudara. Mengapa kita cenderung sebagai manusia mencari Allah hanya di hari-hari yang sulit? Seolah-olah Tuhan itu di waktu-waktu yang baik Dia beristirahat. Dia tidak bekerja, saudara, ya. Ketika situasi berjalan baik, ya, seolah-olah Tuhan itu beristirahat, tidak bekerja, saudara. Karena kita yang cenderung mencari Allah hanya di hari-hari yang sulit. Nah, ini kita akan memasuki era yang baru, ya, dengan bahasa new normal, ya saudara. Tidak seperti sebelum COVID-19. Nah, bagaimana? Apakah ketika kita berseru kepada Tuhan pada waktu masa-masa pandemi ini,
apakah kita juga akan sama konsistennya kehidupan rohani kita mencari Allah di waktu-waktu yang mungkin dalam keadaan baik, saudara? Ya, harus orang akui bersama bahwa banyak hari yang berjalan biasa-biasa saja, ya. Mungkin tidak ada tantangan yang terlalu berat, ya. Tapi orang perlu berhati-hati. Orang perlu sadar, saudara. Orang perlu berhati-hati. Bila orang tidak berhati-hati, saudara, orang bisa terbuai dan mengira pada waktu-waktu yang berjalan dengan aman, pada waktu banyak doi, pada waktu sehat, seolah-olah orang tidak butuh siapa-siapa. Ini bahaya, saudara, ya. Ya, kalau orang dalam keadaan sakit parah, bahkan berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Waktu pokoji kosong, waktu dompet kosong, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan tahu kita butuh, Tuhan, kita habis-habisan ini di rumah, Tuhan, berseru-berseru. Tapi pada waktu keadaan baik-baik, bahaya kalau orang sampai merasa bahwa orang tidak butuh siapa-siapa karena banyak doi, ya, sehat, kuat. Saudara, ini yang perlu orang sadari, bahwa dalam keadaan bukan hanya sulit, dalam keadaan baik pun kita membutuhkan Allah. Untuk apa? Supaya, saudara, kita tidak terbuai, kita tidak melupakan Tuhan. Ada satu nyanyian, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ini menyatakan bahwa setiap waktu kita butuh Tuhan. Ya, bukan di saat-saat yang sulit saja, tetapi di saat-saat yang baik pun kita memerlukan Tuhan. Dengan kata lain adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, kebergantungan yang penuh ini, saudara, kebergantungan kita kepada Allah memberikan ketentraman dalam setiap jenjang kehidupan kita. Jadi, bukan pada waktu yang sulit saja, tetapi pada saat-saat yang baik kita menyadari juga bahwa kita membutuhkan Tuhan dan Tuhan ada di sana. Ya, Tuhan tetap bekerja di sana. Amin. Saudara, ketika saat-saat mungkin tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan karena segala sesuatu berjalan lancar, ya, mungkin rasa percaya kita kepada Allah ini harus kita sadari bahwa tidak boleh berkurang. Amin. Jadi dalam keadaan yang baik, rasa percaya kita, rasa bergantung kita kepada Allah itu jangan pernah berkurang, saudara. Jangan waktu sulit gencar-gencar, ya, percaya, sungguh cari Tuhan, ya. Tetapi dalam keadaan baik pun, rasa percaya kita, kebergantungan kita kepada Allah tidak boleh berkurang. Amin. Kita dapat mempercayai Allah saat kita sedang berbaring, seperti gambaran pemazmur, berbaring di padang berumput hijau, ataupun, ya, kita berada di lembah-lembah kegelaman, ya. Di dalam setiap situasi kita dapat mempercayai Tuhan, ya. Di tengah jalan yang berbatu, di jalan yang lurus, ya, di jalan yang berbelok-belok, di jalan yang menanjak atau menurun, kita tetap mempercayai Allah. Kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah, ya. Mungkin saja orang memang menghadapi ketidakpastian, ketidakstabilan, ya, atau mau menghadapi bagaimana menyikapi, bagaimana akan bertindak di masa-masa selanjutnya, apalagi di masa dimana dikatakan nanti akan masuki new normal, ya. Bagaimana, ya, ada ketidakstabilan, ada ketidakpastian, ya, ada perubahan-perubahan yang menuntut kita untuk banyak berpikir, untuk bagaimana kita mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan. Tidak akan sama sebelum, ya, sebelum adanya COVID-19, ya. Tidak akan sama.
Karena itu bagaimana kita menyikapi? Tetap satu hal yang kita harus tahu dan kita harus sadari adalah mau masa bagaimanapun, kebergantungan kepada Allah tidak boleh berkurang. Amin. Kebergantungan kepada Allah itulah yang membuat kita kuat menghadapi segala musim kehidupan. Ya, kebergantungan kepada Allah itulah yang akan membuat kita merasa damai, merasakan bahwa ada keteduhan dalam hati kita, memampukan kita untuk melewati semua masa kehidupan karena kebergantungan kepada Allah. Karena itu saudara, walaupun orang hidup ini penuh dengan perubahan-perubahan nantinya, yang orang harus juga bersikap dengan bijaksana dan tentunya meminta tuntunan kuasa Tuhan. Amin. Tetap orang harus percaya bahwa kita memiliki gembala yang agung. Amin. Kita memiliki gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus, yang akan senantiasa menuntun hidup kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Dia tidak pernah berubah. Amin. Masa-masa boleh berubah. Ya, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ya. Ada situasi-situasi yang tidak menentu, ada situasi-situasi yang tidak terduga, seperti masa-masa ini tidak terduga. Tetapi Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Kuasanya, kasihnya terhadap kita semua. Itu yang menjadi pegangan kita. Dia gembala yang agung, yang akan terus bersama-sama dengan kita, terus merasakan apa yang kita alami. Ya, kehadirannya selalu baru. Dan sungguh-sungguh biarlah kita mau mengalami bahwa Tuhan dapat dipercaya, dapat diandalkan, kapanpun Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara, jangan jadikan Tuhan hanya seperti superhero, ya, yang datang waktu masa-masa yang sulit. Atau kalau ada di film-film anak-anak dulu, ya, ketika ada musuh, tinggal telepon atau tinggal panggil, memanggil superhero. Superhero tiba-tiba datang, menolong, dan persoalan terselesaikan. Ketika aman, tidak memanggil, ya, tidak perlu, ya. Saudara, tidak seperti itu Tuhan. Saya katakan tadi bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang kekal, Dia dapat dipercaya dalam segala waktu dan keadaan. Jangan sampai terbuai saudara, pada waktu saudara sedang berada dalam keadaan yang aman, ekonomi saudara baik, kesehatan saudara baik, usaha saudara meningkat, ya. Kemudian saudara terbuai dan akhirnya merasa tidak perlu Tuhan. Saudara perlu menyadari, dalam segala keadaan, situasi sulit sekalipun, bahkan baik sekalipun, kita memerlukan Tuhan. Ya. Bagaimana supaya kita benar-benar, ya, sebagai orang percaya ini bersikap bahwa kita memerlukan Tuhan, yaitu bahwa ada ketergantungan melalui bagaimana kita membangun hubungan terus dengan Tuhan. Ya. Jangan nanti pada waktu sulit baru orang berdoa. Ya. Jangan nanti pada waktu sulit baru mencari Tuhan. Ya. Berarti orang tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Intinya di sini bahwa kita sebagai orang percaya harus mengatur kembali kehidupan, bukan hanya kehidupan jasmani kita untuk menghadapi tantangan di era yang baru, tetapi kita harus mengatur kehidupan rohani kita juga. Yaitu apa? Dalam setiap waktu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui apa? Membangun hubungan, ada doa-doa di dalam kehidupan kita. Itu kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya. Mari mulai terus membangun saat teduh pribadi dengan Tuhan. Ya,
membangun hubungan melalui doa-doa kita. Ya, jangan nanti saya katakan tadi, nanti waktu kita sakit baru orang mau berdoa. Nanti orang sudah ada doi waktu baru orang mau berdoa. Ya, jangan nanti waktu orang sulit baru orang mau berdoa. Tetapi dalam segala keadaan, jadikan doa sebagai satu kebiasaan, bahkan menjadi satu hobi. Ya, tidak lagi menjadi beban, saudara. Ya, kalau sampai doa itu menjadi satu kesukaan, menjadi satu hobi, menjadi satu yang kurang kalau tidak dilakukan, itulah baru dikatakan benar-benar menjadi gaya hidup. Tapi kalau masih menjadi beban, masih menjadi sesuatu yang berat, ya, mau berdoa, mau beribadah, mau memuji Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mau baca Alkitab masih menjadi satu yang berat, itu harus kita paksa. Ya, jangan sampai dipaksa dengan keadaan-keadaan yang sulit, baru orang mau berteriak kepada Tuhan. Tapi mari orang dalam segala keadaan, kita menjadikan ibadah itu sebagai gaya hidup kita, kesukaan kita. Membaca, merenungkan firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, itu menjadi satu kesukaan. Ketika itu menjadi kesukaan, bahwa itu dapat dilihat bahwa benar-benar dalam segala keadaan kita menaruh kehidupan kita dalam posisi mempercayai Dia dalam segala keadaan. Di situ terlihat bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi sebagai orang-orang yang percaya, mari orang akan melihat orang di dalam keadaan yang baik pun tetap menyembah Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, menyembah Tuhan. Setelah keadaan sulit berlalu, tetap menyembah Tuhan. Ya. Tuhan harus kita jadikan sebagai sesuatu pribadi yang agung, yang layak terima penyembahan, pujian kita di segala waktu. Amin. Di segala waktu, saudara. Ya. Saat engkau susah, saat engkau dalam keadaan baik, saya selalu mengingatkan kita. Saya selalu mengingatkan, bukan hanya saudara berjanji, ya. Kalau dalam janji pernikahan itu saya selalu teringat ketika saudara mengucapkan sebuah janji pernikahan, ya, ada ungkapan-ungkapan baik dalam sehat maupun sakit, itu juga harus kita lakukan kepada Tuhan. Ya. Sehat maupun sakit, keadaan berkelimpahan maupun keadaan berkekurangan. Sama seperti ungkapan Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, ya, tetap mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan kau sebanyak doi, semua percayakan hidup semuanya kepada doi. Jangan ada jabatan, mempercayakan semuanya kepada jabatan. Akhirnya melupakan Tuhan. Sebagai doa kita bersama ketika masa-masa sulit pandemi ini berlalu, orang kebergantungan kepada Tuhan tetap selalu ada. Dan ketika semua sudah baik nanti, melupakan Tuhan lagi. Ya. Tapi mari, kesempatan ini merupakan satu kesempatan masa di mana kita membangun kembali, ya, memperbaiki kembali, menata kembali, bukan hanya kehidupan jasmani kita, tetapi kehidupan rohani kita. Amin. Sehingga kita sebagai jemaat Tuhan, doa, pembacaan perenungan firman, ibadah itu akan menjadi kesukaan. Amin. Akan menjadi kesukaan. Puji akan nama Tuhan. Biarlah Tuhan bukit batu kita, kubu pertahanan kita, penyelamat kita, gunung batu kita, tempat kita berlindung, perisai dan tanduk keselamatan kita, kota benteng kita, akan selalu menjadi pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan di hari-hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan,